Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi. Rasul yang pertama. Jadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam atau Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 kurun. Dan tidak diutus Rasul kecuali Nuh alaihissalam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kana baina Adam wa Nuhin asyratu qurun wa kanu 'alal Islam." Kata Ibnu Abbas, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 kurun dan seluruhnya di atas Islam, belum ada kesyirikan. Seluruhnya di atas Islam. 10 kurun ini maksudnya apa? Ada yang berpendapat 10 kurun maksudnya satu kurun adalah 100 tahun. Berarti kalau 10 kurun 1000 tahun, berarti jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah 1000 tahun. Ini pendapat. Pendapat yang lain disebutkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya qarn bisa dimaksudkan adalah generasi. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 generasi. Dan satu generasi umurnya panjang-panjang. Lihat aja Nabi Nuh saja sampai 1000 tahun lebih. Ya. Dan tidak tahu umat-umat sebelum Nabi Nuh mungkin lebih panjang lagi umurnya. Ya. Oleh karenanya, kalau demikian makna qarn adalah generasi, berarti jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh bisa ribuan tahun. Banyak. Ya. Mungkin 10.000, mungkin lebih. Kalau satu generasi saja 1000 tahun, apalagi 10 generasi. Dan selama itu belum ada Rasul yang diutus. Padahal telah terjadi kemaksiatan, padahal telah terjadi pembunuhan. Di antara maksiat yang terjadilah terbunuhnya Habil oleh Qabil. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi li aqtulak. Ya. Kata Allah, bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua bersaudara Qabil dan Habil yang mereka berdua menyerahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka korban diterima oleh Allah dari Habil dan tidak diterima dari Qabil. Akhirnya Qabil hasad kepada Habil, ya. Padahal mereka bersaudara kandung, ya. Saking hasadnya dia berkata, "La aqtulannak, sungguh aku benar-benar akan bunuh engkau wahai adikku." Dia ingin bunuh adiknya sendiri. Maka adiknya berkata, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ya, korban itu diterima dari orang yang bertakwa. Ya. Akhirnya kata dia, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani." Kalau kau ingin membunuhku, aku tidak akan membalas. Silakan bunuh aku. Akhirnya kakaknya bunuh dia. Ini antara maksiat yang terjadi setelah Nabi Adam tiada, ternyata kakak beradik, kakak membunuh adiknya. Berarti maksiat pembunuhan sudah terjadi. Dan mungkin ada maksiat-maksiat yang lain. Ada mungkin pemerkosaan atau ada perzinahan atau ada pencurian, pembunuhan saja terjadi. Tetapi selama ribuan tahun tersebut Allah belum mengutus seorang rasul. Kapan seorang rasul diutus oleh Allah? Tatkala muncul kesyirikan. Dan kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam semesta adalah kesyirikan yang terjadi di zaman kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka saat itulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan kaum Nabi Nuh dalam surat Nuh? Kata Allah, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira." Para kaum Nabi Nuh saling mengingatkan di antara mereka untuk bersabar menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Jadi bersabar dalam kesyirikan, sabar menyembah syirik. Kata mereka, jangan sekali-sekali kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5 Tuhan kita ini jangan ditinggalkan. Sembah terus 5 Tuhan kita ini. Jadi mereka sering mewasiatkan. Nah, siapakah 5 orang ini? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Ibnu Abbas berkata, "Haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh." Ini 5 orang ini adalah nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma matu, tatkala 5 orang soleh ini meninggal dunia, auha syaitan ila qaumihi, maka syaitan memberi wahyu, membisikkan kepada kaum Nabi Nuh, anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim. Kata syaitan ingin menggoda manusia, menjerumuskan kepada kesyirikan, tapi syaitan melalui tahapan. Tahapan pertama disuruh bangun dulu patung-patung. Kata syaitan, bangun patung-patung
di tempat biasa mereka duduk-duduk, bermajelis, kemudian namakan patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Tujuannya apa? Agar termotivasi orang kalau lihat patung orang soleh tersebut semangat beribadah, ingat ketakwaan mereka, memotivasi masyarakat untuk beribadah kepada Allah. Fafa'alu walam tu'bad, maka mereka pun bangun patung-patung mereka namakan dengan nama-nama orang soleh tersebut, namun patung-patung tersebut belum disembah. Kapan disembah? Tahapan berikutnya oleh syaitan. Falamma halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Tatkala generasi pertama yang bangun patung-patung tadi meninggal dunia, muncul generasi-generasi berikutnya, dan generasi-generasi berikutnya tidak tahu tujuan dibangun patung ini untuk memotivasi. Datang syaitan lagi mewahyukan bahwasanya patung-patung ini disembah, dan kalau disembah akan mendatangkan maslahat-maslahat. Akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Demikian cara syaitan menggoda manusia. Jadi ternyata kesyirikan pertama kali terjadi di alam semesta adalah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Dan ternyata sebab terjadi kesyirikan di alam semesta adalah karena mengkultuskan orang-orang soleh. Mengkultuskan orang-orang soleh, berlebih-lebihan, gulu fi salihin, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Dan ini yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya sebab utama terjadi kesyirikan di alam semesta ini adalah terlalu berlebih-lebihan kepada orang soleh. Dan ini benar. Ya, kalau kita berbicara tentang berbagai macam kesyirikan di alam semesta adalah sebabnya karena bersikap mengkultuskan orang-orang soleh. Contoh kaum Nabi Nuh, siapa? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini orang soleh. Dikultuskan, akhirnya lama-lama disembah. Contoh kesyirikan terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa yang disembah? Di antara yang disembah adalah Lata. Dan Lata ini kata Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari juga, kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Dia adalah orang yang soleh, yang dahulu waktu masih hidup sering membuat adonan makanan dibagi-bagikan kepada jemaah haji gratisan. Dia bagi makan kepada jemaah haji. Tatkala dia meninggal maka dibangunlah patung di atas kuburan yang akhirnya disembah. Lihat orang soleh juga. Waktu mereka masih hidup, Lata waktu masih hidup belum disembah. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr waktu masih hidup juga belum disembah. Kapan mereka disembah? Tatkala sudah meninggal dunia. Syaitan menggoda, akhirnya mewahyukan, akhirnya disembah setelah mereka meninggal dunia. Contoh lain, contohnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, orang yang sangat soleh, Nabi yang sangat soleh. Waktu dia masih hidup tidak ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada dari Hawariyin, dari sahabat-sahabat Nabi Isa yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kapan Nabi Isa disembah? Tatkala diangkat oleh Allah, baru kemudian disembah. Setelah dia tiada, baru disembah oleh orang-orang Nasara yang jumlah mereka sekarang miliaran. Jumlah mereka sekarang apa? Miliaran. Di atas kesyirikan yang disebut oleh Allah ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kita bicara tentang Buddha, Siddhartha Gautama. Waktu dia masih hidup belum disembah. Tidak ada sahabat-sahabat Buddha yang menyembah Buddha. Apalagi para tabi'in dari tidak ada yang menyembah Buddha. Ya. Oleh karenanya ada risalah S3 disertasi di Universitas Islam Madinah yang tulis orang Thailand, kakak kelas saya. Ya. Dia tulis tentang hakikat dari agama Buddha. Dia sebutkan waktu Buddha masih hidup berdasarkan literatur sejarah tidak ada yang menyembah Nabi Buddha, tidak ada yang menyembah Buddha. Dan Buddha tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, dan dia tidak pernah menciptakan pohon, tidak pernah menciptakan hewan. Dia hanyalah orang bijak yang menyampaikan nasihat-nasihat yang indah. Waktu dia masih hidup tidak ada yang sembah. Tatkala dia sudah meninggal baru apa? Baru disembah. Baru disembah oleh kaumnya. Ya. Dan demikianlah kesyirikan-kesyirikan yang ada. Ya. Banyak wali-wali yang disembah, sunan-sunan disembah, didatangi, dimintai doa dan macam-macamnya, berdoa meminta kepada penghuni kubur setelah mereka meninggal dunia. Setelah mereka meninggal dunia. Oleh karena dari sini kita tahu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras dalam masalah kuburan. Karena Nabi melarang segala sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada pengkultusan terhadap orang soleh yang akhirnya disembah. Ya, maka Nabi SAW melarang kuburan ditinggikan. Rasulullah SAW melarang kuburan di semen. Rasulullah SAW melarang kuburan ditulisi. Rasulullah SAW melarang kuburan dikasih lampu. Rasulullah SAW melarang solat ke arah kuburan. Ini semua perkara bukan syirik. Meninggikan kuburan, menulisin kuburan, kasih tanah mengkapuri kuburan, menyemen kuburan. Ini bukan syirik. Solat ke arah kuburan juga bukan syirik. Tapi ini dilarang karena khawatir mengantarkan kepada hal-hal tersebut. Ya. Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seluruh larangan Nabi tentang kuburan dilanggar oleh kaum muslimin. Dilanggar oleh kaum muslimin. Ya.
Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Syarhus Sudur, disebutkan, antum bayangkan ada seorang masuk ke kuburan orang soleh. Kemudian kuburan ini ternyata tinggi, ditinggikan. Kemudian dilapisi dengan sitar, dengan kain, ditulis tulisan kaligrafi. Kemudian dikasih dupa-dupa, kemudian dikasih lampu. Ya, kemudian ada orang baca Quran sekitarnya. Tatkala orang datang, apa perasaan dia? Ini jangan-jangan mayat ini bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Timbul keyakinan tersebut muncul dengan sendirinya, apalagi orang-orang awam. Akhirnya para orang minta kepada penghuni kubur tersebut. Akhirnya itu kesyirikan yang dilarang. Dan itu banyak terjadi. Banyak orang-orang datang ke kuburan kemudian minta kepada kuburan. Kalau menziarahi kuburan bagus. Menziarahi kuburan tujuannya apa? Untuk mengingat kematian, untuk mendoakan penghuni kubur. Itu tujuan ziarah kubur yang sunnah. Tujuannya untuk mengingat kematian agar kita ingat bahwasanya kita akan meninggal seperti dia. Yang kedua untuk mendoakan penghuni kubur. Sebagaimana para sahabat yang masih hidup datang ke kuburan syuhada Uhud mendoakan para syuhada Uhud. Bukan minta-minta kepada mereka. Namun ternyata syariat yang indah ziarah kuburan ini terkadang berubah. Orang-orang datang bukan mendoakan penghuni kubur, malah minta-minta kepada penghuni kubur. Terkadang ya, apalagi terkadang sangat menyedihkan, terkadang diprovokasi oleh sebagian orang-orang dai-dai yang mengatakan malah suruh ke situ, malah suruh minta-minta ke situ, menyuruh kepada kesyirikan. Ini adalah sebab terjadinya kesyirikan di alam semesta, sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Ya. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi menyeru kepada tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya sembahlah Allah dan jauhilah kesyirikan. Ya. Dan mengingatkan manusia dari kesyirikan itu tujuan utama para anbiya, para nabi. Kita mengingatkan manusia dari berbagai macam maksiat, dari perzinahan kita ingatkan bahaya, ya, dari perjudian, dari khamar, dari riba, tetapi mengingatkan manusia kepada kesyirikan itu sangat penting karena itu maksiat yang paling besar. Maksiat yang sangat paling besar. Ini pertama, syirik adalah maksiat yang paling besar. Yang kedua, maksiat itu masih terjadi, kesyirikan masih ada di zaman kita. Masih ada atau tidak? Masih banyak. Masih banyak orang menyembelih kepada selain Allah, masih banyak orang menyembelih kepada jin, masih banyak orang pakai jimat, masih banyak orang pergi ke dukun. Dukunnya saja masih banyak. Dukun masih banyak atau tidak? Masih banyak. Masih banyak orang pergi ke kuburan-kuburan wali minta-minta ke situ. Masih banyak. Masih banyak, bukan tidak ada, masih banyak. Dan banyak orang melakukan kesyirikan, mereka tidak tahu kalau itu syirik. Ini jadi masalah. Kalau orang berzina mereka tahu itu dosa, mereka tahu itu zina. Kalau orang minum khamar mereka tahu itu dosa. Kalau orang makan riba mereka tahu itu dosa. Kalau orang mencuri dia tahu itu dosa. Tapi banyak orang melakukan kesyirikan dia tidak sadar itu kesyirikan. Maka semakin menekankan kita untuk mengingatkan itu adalah kesyirikan. Banyak orang ya pakai jimat dia menyangka ini bukan syirik, namanya ikhtiar, usaha. Padahal apa? Syirik. Banyak dukun namanya orang pintar. Dia pergi ke orang pintar, ini orang pintar. Dia tidak merasa berdosa sama sekali. Ya. Banyak orang memotong ayam, memotong kambing untuk bangun rumah, dikatakan tradisi masyarakat. Dia tidak tahu itu syirik. Sehingga perlu diingatkan ini merupakan apa? Kesyirikan. Terkadang kita melarang orang pakai jimat, sementara yang jual jimat kiai kadang-kadang. Repot. Ya. Betapa banyak orang belajar ilmu kanuragan, ternyata itu dengan jin. Kerjasama dengan apa? Dengan jin. Dengan jin ya. Saya mau cerita, saya kemarin habis dakwah di suatu tempat, situ banyak orang-orang sakti. Bukan di sini. Saya pergi dakwah di sana, terkenal, saya tidak ingin sebut nama kota tersebut. Intinya saya dari sana, kemudian saya pulang diantar oleh salah seorang ustaz sunnah juga, semobil, dari berjam-jam kita berjalan bareng. Dia cerita, ustaz saya ini berasal dari keluarga sakti-sakti. Bapak saya sakti, om saya sakti, kakek saya juga sakti. Jadi banyak orang datang belajar ke mereka, minta ilmu, nanti suruh bayar mahar. Ya. Terus dia cerita, suatu hari sepupu saya, dia enggak pandai ngomong. Dia kalau ceramah ke depan orang mungkin enggak enak ngomongnya. Pokoknya dia enggak pandai ngomong. Maka dia ingin belajar sama om saya tentang ilmu supaya pandai ngomong ya. Jadi ada ilmunya juga supaya pandai apa? Ngomong. Akhirnya dia belajar sama om saya, kata om saya, oke, kamu silakan belajar, tapi maharnya harus bayar, 10 gram emas. 10 gram emas. Akhirnya kata sepupu saya, ya om,
Ya, tapi 5 gram dulu ya Om ya. Yang penting saya belajar dulu. Kata Omnya enggak apa, 5 gram nyusul. Akhirnya dikasihlah 5 gram. Kemudian dia belajar ilmu tersebut, suruh wirid ini, wirid anu, suruh ini, ritual. Akhirnya dia pandai ngomong. Waktu dia pandai ngomong, yang pertama dibohongin Omnya itu. Akhirnya 5 gram tidak dibayar-bayar sampai sekarang. Setelah itu dia bohongin banyak orang, ngomong sampai Ustadz ini cerita, dia pernah telepon saya mau pinjam uang, saya enggak berani ngomong Ustadz, karena saya takut dia apa? Nyihir saya dengan ilmunya tersebut. Maka langsung saya bentak-bentak sebelum dia, karena kalau saya sudah dengar lama, akhirnya saya terbawa. Ya, seperti itu. Ini ilmu-ilmu yang mengerikan, pasti ada kaitannya dengan jin. Dengan dibumbui dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Betapa banyak orang wirid-wirid dengan ayat Al-Quran, ternyata disalahgunakan. Ya. Contoh, saya pernah meruqyah seorang ustaz. Ya. Alhamdulillah sekarang dia sudah berdakwah di mana-mana. Dia minta untuk diruqyah. Saya bilang, ada apa? Dia minta diruqyah. Saya baca Al-Quran, dia kepanasan. Saya tanya, kenapa kamu bisa begini? Saya dulu, waktu masih di Indonesia, saya dulu sering baca surat Yusuf dengan harapan cewek-cewek muda tergoda dengan saya. Supaya tampannya Nabi Yusuf kecipratan ke dia ya. Ini salah, padahal surat Yusuf alaihissalam adalah untuk mengingatkan tentang bahaya fitnah wanita. Iya atau tidak? Nabi Yusuf digoda oleh wanita dan Nabi Yusuf bisa selamat. Ini malah digunakan untuk bisa gayet apa? Cewek. Akhirnya kemasukan jin. Bayangkan gara-gara baca Quran kemasukan apa? Jin. Kenapa waktu dia baca Quran niatnya bukan untuk mencari hidayah, ya, tapi untuk niat yang salah, niat duniawi. Akhirnya jin masuk ke dalam tubuhnya. Saya juga pernah meruqyah orang, dia kemasukan jin, waktu di Pondok Jamilur Rahman di Jogja dengan Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Orang itu kenapa kemasukan jin? Setelah dia sadar dia tanya, dia baru kemasukan jin karena baca ayat kursi kalau enggak salah 7.000 kali. Ayat kursi yang harusnya mengusir setan malah buat dia kemasukan apa? Setan. Ini kenyataan mengerikan ya. Oleh karenanya ya seperti ini. Ayat Al-Qur'an disalahgunakan. Ada orang bilang, "Ustaz, kalau mau hilang ada yang bisa dibaca wirid berapa ribu kali." Apa bacaannya? Wal yatalattaf, wal yatalattaf. Itu adalah ayat paling tengah dalam Al-Qur'an. Kalau dalam Al-Qur'an lama warna merah kan? Wal yatalattaf. Nanti bisa hilang. Oh, masa? Kalau ente sudah bisa hilang, ente mau apa? Emang enak kalau bisa menghilang? Sudah menghilang terus dicari, "Mas, di mana?" Cari aja sendiri di mana. Anak-anak cari, "Abi di mana?" Menghilang. Akhirnya apa? Orang kalau sudah bisa menghilang, itu tujuan macam-macam, pengin ngintip orang lah, pengin ngambil barang orang lah. Seperti itu dikasih jalan oleh setan. Paham? Karena niat dia memang sudah salah. Al-Quran dijadikan untuk gitu-gitu. Dan ini kejadian. Ya. Tadi seperti itu, untuk bisa ngomong pakai wirid-wirid, tapi sudah niatnya keliru. Niatnya keliru. Ya. Sama ada Ustadz ini punya kakak. Ustadz sunnah juga. Dia mondok di salah satu pondok sunnah di Jawa. Dan beberapa preman-preman datang ke situ mengancam-ngancam. Akhirnya dia jengkel, dia pulang ke kotanya, dia ambil keris atau pedang atau pisau dari kakeknya. Kakeknya kan sakti. Dia bawa pisau tersebut, dia bawa ke pondok. Akhirnya pada waktu malam ada preman-preman terus datang mengganggu dia, dan preman tersebut dari kota yang sama. Dari kota dia. Maka dia jengkel, dia keluarkan, "Nih, pedang kakek saya, siapa yang berani maju? Saya ambil dari kampung." Oh, mereka takut. Karena sesama yang punya ilmu begitu biasanya tahu, "Oh, ini jinnya gede nih." Ini sakti gitu. Ini sakti. Kalau yang enggak punya ilmu enggak tahu sakti enggak sakti. Ya, karena mereka pakai ilmu, dia juga punya pisau yang sakti, akhirnya mereka ketakutan. Akhirnya mereka pergi. Rupanya kakaknya ini lupa mengembalikan pisaunya ke kakeknya. Setelah lama kakeknya mulai kesakitan di sana di kampung. Mulai bengkak-bengkak, mulai apa. Katanya, "Mana itu pisau saya? Tidak dikasih makan, tidak diwiritin." Ya. Subhanallah. Begitu seperti itu. Jadi maksud saya, banyak hal-hal yang merupakan kesyirikan yang orang tidak sadar kalau itu apa? Syirik. Beda dengan maksiat. Ini menekankan kita agar berusaha untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kesyirikan. Risikonya memang dibenci masyarakat sebagian orang, tapi banyak orang dapat hidayah. Tidak usah peduli, ya. Tidak usah peduli. Sekarang betapa banyak kuburan disembah. Jangankan kuburan orang soleh, terkadang kuburan orang enggak beres pun disembah. Orang enggak beres dulu juga disembah. Menyedihkan. Menyedihkan. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala terjadi kesyirikan, Allah pun mengutus
Nabi Nuh alaihissalam untuk melarang kesyirikan tersebut.